Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresa Alfianita Adelina Sihombing, NPM 4419121038. Saya merupakan mahasiswi semester 8 jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi teknologi commercialization, Industri 4.0 dan Society 5.0 yang merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Bapak Haris Adi Swantoro ST MBA. Strategic Technology Commercialization Industry 4.0 and Society 5.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi robotik. Konsep penerapan otomatis teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya untuk menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja, di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Revolusi Industri 4.0 dengan pemanfaatan teknologi pada bidang industri adalah proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Terlepas dari prateknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri yang siap digital. Di antaranya adalah yang pertama ada IoT, yang merupakan konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Yang kedua ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Yang ketiga ada argumen reality. Argumen reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu kemudian akan diproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Yang keempat ada cyber security. Cyber security ini merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya ada artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Ketika data yang diterima artificial intelligence semakin banyak, maka semakin baik pula artificial intelligence dalam membuat keputusan atau prediksi. Yang keenam ada additive manufacturing. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Yang ketujuh ada simulation. Simulasi digunakan dalam banyak konteks seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. Selanjutnya ada sistem integration. Sistem integration ini merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Yang terakhir ada cloud computing. Cloud computing juga diartikan sebagai teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Pesatnya pertumbuhan revolusi industri tentu tidak dapat dipungkiri terdapat juga dampak dari industri 4.0. Adapun dampak dari industri 4.0 ini ditemui dari berbagai bidang. Yang pertama ada bidang sosial.
Berkembangnya industrialisasi ini telah menimbulkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru atau masyarakat urban. Akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah tenaga pun makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin, sehingga mengurangi tenaga kerja manusia. Selain itu, dampak negatif juga muncul di dalam kegiatan industrialisasi. Dikenal adanya kelompok pekerja atau buruh dan kelompok pengusaha atau majikan yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul golongan baru yakni golongan pengusaha atau kaum kapitalis yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan. Timbulnya kesenjangan kelas sosial, contoh kelas sosial sebagai pengusaha yang hidup mewah. Sebaliknya ada kesenjangan sosial ekonomi yang tidak terhindarkan. Lalu dampak revolusi industri 4.0 di bidang politik. Adapun dampak yang cukup krusial dan umum terjadi yaitu ketimpangan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan dan ketidakadilan merupakan isu yang berkembang di dunia usaha. Era revolusi industri 4.0 yang fokus pada penyerataan teknologi dalam setiap sektor menjadi ancaman bagi manusia dengan pengetahuan dan pendidikan di bawah kualifikasi dunia kerja. Kemerataan tersebut dapat tergantikan oleh teknologi robot atau penggunaan internet meminimalisir ketergantungan bidang usaha tertentu pada tenaga manusia. Situasi ini menimbulkan isu politik dan akan memunculkan gerakan-gerakan politisir yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau partai buruh dan partai liberal pengusaha. Ketidakadilan yang dirasakan pihak-pihak tertentu akan memunculkan gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi kemanusiaan atau gerakan sosialis. Organisasi ini akan membentuk satu kekuatan untuk memperjuangkan nasib kaum yang tertindas atau orang-orang yang merasakan ketidakadilan dari kebijakan pemerintah maupun perusahaan. Bidang terakhir yang terkena dampak industri 4.0 yaitu bidang ekonomi. Dengan banyaknya pabrik dan produksi massal, maka harga akan bersaing dengan teknologi pabrikasi lebih efisien dan efektif dalam operasional. Produksi barang dan jasa menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah yang banyak, sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan cepat. Namun, revolusi industri 4.0 menimbulkan efek negatif untuk industri tradisional dan berskala kecil. Sektor ini akan mengalami stagnasi dan bisa mengakibatkan kebangkrutan karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan skala besar atau industrialisasi yang menggunakan mesin dan kapasitas produksi yang tinggi. Adapun strategi industri yang harus dilakukan perusahaan baru di era industri 4.0 ini, yang pertama itu digital marketing. Digital marketing memiliki tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Ada beberapa teknik pemasaran digital yang lazim digunakan oleh beberapa pengusaha di Indonesia, mulai dari SEO atau Search Engine Optimization, online ads seperti FB Ads serta Google Ads, promosi media online melalui online banner, dan konten-konten kreatif, email marketing, sosial media marketing, dan lainnya. Beberapa teknik ini dinilai cukup efektif untuk pemasaran karena dapat dengan mudah disebar, dievaluasi, dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Strategi yang kedua yaitu adaptasi dengan penggunaan teknologi. Digitalisasi menjadi salah satu kata kunci utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Maka dari itu, baik pengusaha besar atau perseorangan harus mulai sadar akan pemanfaatan teknologi di dalamnya. Contohnya saja, jika dahulu posisi IT dalam sebuah perusahaan hanya dijadikan sebagai support semata, kini perusahaan harus mulai membangun fondasi IT yang baik agar membentuk konektivitas dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, perusahaan juga mulai bisa mengadaptasi penggunaan perangkat lunak yang dapat memudahkan pekerjaan. Sementara untuk perseorangan, bisa ditingkatkan jangkauan bisnis dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang kini tengah ramai di Indonesia. Misalnya, jika ada seorang pengrajin dan penjual handmade craft, selain memasarkan secara konvensional, bisa juga ditaruh produk-produknya tersebut di online shop, marketplace, atau bahkan e-commerce. Bisa juga dijangkau pembeli lebih luas dengan melakukan online ads pada platform Facebook ataupun Instagram. Strategi yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas SDM. Ketika mampu melakukan hal tersebut, penjualan bisnis pasti akan lebih meningkat sebelumnya. Dampaknya, pebisnis pun harus meningkatkan pelayanan SDM karena arus keluar masuk dana menjadi lebih sering.
Strategi yang keempat yaitu memperluas jaringan. Jika sebelumnya jaringan pebisnis hanya bisa menjangkau orang-orang di sekitarnya, sekarang pebisnis harus berani melebarkan sayap ke pelanggan yang jauh. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga khusus bagi pelanggan yang berada di luar area. Selain harga khusus, tentu saja diskon menjadi strategi yang ampuh untuk menarik minat konsumen. Ketika hal tersebut mampu dilakukan secara konsisten, pebisnis pun cukup mengelola pelanggan dengan tepat agar jaringan tersebut tetap terjaga. Pembahasan selanjutnya yaitu Society 5.0. Society 5.0 adalah sebuah konsep yang berpusat pada manusia yang berbasis pada teknologi, di mana konsep ini dikembangkan oleh negara Jepang untuk menjelaskan visi masa depan masyarakat yang digerakkan oleh teknologi tinggi. Konsep ini menggabungkan teknologi tinggi seperti IoT, AI, dan kecerdasan buatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan pengangguran, dan juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan data dan lingkungan. Dalam menghadapi Society 5.0, peran dunia pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi tantangan di abad ke-21. Istilah ini dikenal dengan 4C, yaitu Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration. Oleh sebab itu, masyarakat 5.0 atau Society 5.0 akan mengintegrasikan mesin serta kecerdasan buatan yang diyakini akan membantu manusia dengan lebih maksimal, sehingga masyarakat bisa fokus menciptakan inovasi dan berkreasi dengan ide-ide baru secara lebih kreatif dan aktif. Adapun tujuan dari Society 5.0 ini yaitu pembaruan individu, yang artinya setiap individu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Setiap orang dijamin untuk hidup sehat, aman, dan nyaman tak terkecuali lansia dan anak-anak. Jadi, masing-masing individu bisa merasakan kehidupan yang sesuai dengan keinginannya. Tujuan yang kedua yaitu pembaruan perusahaan. Dalam tatanan masyarakat 5.0, setiap perusahaan diharapkan untuk membangun nilai-nilai baru. Selama digitalisasi dan pembaruan model bisnis dilakukan, terjadi peningkatan produktivitas. Pada saat yang bersamaan, bentuk baru ekonomi dan sosial diwujudkan bersamaan dengan inovasi dan globalisasi yang meningkat. Tujuan yang terakhir yaitu penyelesaian masalah sosial. Masa depan yang baru hanya bisa diwujudkan ketika permasalahan sosial seperti berkurangnya jumlah populasi, kesejahteraan lansia, dan bencana alam diselesaikan. Selain itu, kontribusi dalam masalah global dapat dilaksanakan jika perluasan dalam bidang layanan dan bisnis dilakukan. Adapun strategi yang harus perusahaan lakukan dalam menghadapi Society 5.0 yaitu yang pertama ada leadership. Leadership atau leader yang dapat menyatukan dan memberikan arah tujuan yang jelas. Di sini sangatlah penting untuk seorang pemimpin untuk dapat berkomunikasi, membuat tim merasa aman, membuat sebuah engagement, dan menjadi sebuah komunitas yang searah. Leader atau pemimpin harus dapat membuat kepercayaan di dalam diri tim. Dan yang terpenting, leader yang kuat memiliki visi yang bukan sekedar visi untuk perusahaan, tapi juga yang lebih besar dari itu, yang memiliki pengaruh untuk seluruh timnya, lingkungan sekitarnya, bahkan dunia. Strategi yang kedua yaitu teknologi. Persiapan untuk menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Strategi yang ketiga yaitu financing. Persiapan finansial atau kondisi keuangan yang diperlukan untuk mengatasi kerugian yang mungkin akan timbul dan memastikan bahwa program-program dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala finansial. Strategi yang terakhir yaitu adaptability, yaitu persiapan untuk menghadapi perubahan yang cepat dan membangun kemampuan adaptasi yang kuat dalam organisasi melalui pengembangan budaya perubahan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai strategi teknologi commercialization industri 4.0 dan society 5.0. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman pendengar. Terima kasih.